Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang khususnya kepada Bu Happy dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas sebuah konsep pendidikan yang sangat penting dan relevan untuk membangun masa depan yang lebih baik, yaitu 6 pilar pendidikan menurut UNESCO. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Tolong next slide. Ya, kami kelompok 2 berisi 5 anggota. Revina Putri Aryani, Saka Arafi, Saskia Rahmah, Syabias Faizah, dan terakhir Siti Azizatul Aulia. Ya, slide selanjutnya ada daftar slide, di mana slide yang akan kami sampaikan mencakup beberapa poin, yaitu pengertian 6 pilar, pentingnya 6 pilar, subjek utama dan pihak yang berperan, konteks integrasi 6 pilar, lalu diselingi dengan ice breaking, lanjut poin urgensi penerapan di abad ke-21, strategi implementasi dalam pembelajaran, kesimpulan daftar pustaka, dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan B, dan diakhiri penutup dan video pembelajaran. Langsung saja kita mulai ke poin pertama. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Oke. Poin pertama adalah pengertian 6 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Nah, di sini adalah fokus pada penguasaan pengetahuan dasar dan kemampuan berpikir kritis. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti membaca, menulis, berhitung, menguasai literasi dasar. Contoh kedua, memahami konsep sains, logika, dan teknologi. Terus, learning to do, belajar untuk melakukan. Em, Menekankan penerapan ilmu pengetahuan menjadi tindakan nyata, mengembangkan keterampilan praktis, keahlian kerja, kreativitas, dan inovasi. Contohnya, keterampilan vokasi, praktik lapangan kerja, kerja tim menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk mengetahui, bertujuan untuk membentuk jati diri dan kepribadian yang utuh, mengembangkan kemandirian, bertanggung jawab, etika, dan potensi penuh individu. Contohnya, pendidikan karakter, kepemimpinan, pembinaan minat dan bakat. Selanjutnya, yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, menekankan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman, mengajarkan toleransi, solidaritas, komunikasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Contohnya, kerja kelompok, kegiatan sosial, dialog lintas budaya atau agama, gotong royong. Yang kelima adalah learning to how learn, belajar cara belajar. Apa sih maksud di sini? Maksudnya adalah menekankan strategi, metode, dan keterampilan belajar itu sendiri. Nah, membekali peserta didik agar bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Contohnya, manajemen waktu belajar, teknik membaca cepat, cara mencari informasi yang valid, dan sebagainya. Yang keenam adalah learning to live, belajar sepanjang hayat atau seumur hidup. Pendidikan tidak berhenti di sekolah atau kuliah, tapi berlangsung sepanjang hidup, mengajarkan fleksibilitas dan kesiapan belajar dalam berbagai tahap kehidupan. Contohnya, kursus keterampilan baru, pelatihan kerja, literasi digital, pendidikan orang dewasa. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pentingnya 6 pilar pendidikan. 6 pilar pendidikan memiliki peran penting dalam menjawab tantangan abad ke-21. Pilar ini tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga membentuk keterampilan praktis, sikap sosial, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi agar kita siap menghadapi perubahan global yang serba cepat. Baik, selanjutnya itu ada subjek utama dan pihak yang berperan dalam penerapan 6 pilar pendidikan. Jadi penerapan 6 pilar pendidikan ini pada dasarnya menempatkan peserta didik sebagai pusat utama, yang dimana artinya semua proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan itu diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
peserta didik juga tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang harus diberi ruang untuk bereksplorasi dan juga berkreasi. Namun, keberhasilan penerapan 6 pilar ini tidak bisa dilepaskan dari peran pihak-pihak penting di sekitarnya. Yang pertama itu ada guru. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator yang berarti bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menciptakan kondisi pembelajaran yang interaktif, memotivasi, serta mengarahkan peserta didik agar mampu belajar secara mandiri dan juga kritis. Di sisi lain, ada juga orang tua yang dimana orang tua itu memegang peranan penting sebagai pembimbing utama di rumah, yang dimana pendidikan formal di sekolah itu juga perlu dilengkapi dengan pendidikan formal di keluarga, yang dimana orang tua itu menjadi teladan dalam hal nilai, karakter, dan sikap sehari-hari, sehingga apa yang dipelajari anak di sekolah bisa diperkuat dalam kehidupan di rumah gitu. Dan selanjutnya ada masyarakat, yang dimana masyarakat ini berfungsi sebagai lingkungan pendukung, yang dimana peserta didik itu hidup dalam masyarakat yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan mereka. Jadi jika masyarakat itu mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, positif, dan juga kondusif, maka nilai-nilai dalam 6 pilar pendidikan akan lebih mudah dipraktikkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu ada pemerintah. Jadi pemerintah itu memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pendidikan berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan, yang dimana maksud dari berkelanjutan di sini itu adalah kebijakan yang konsisten, jangka panjang, serta tidak mudah berubah karena kepentingan sesaat gitu. Jadi kebijakan semacam ini tuh menjamin ketersediaan sarana, kurikulum, serta kesempatan belajar yang merata bagi semua. Jadi tanpa dukungan pemerintah, penerapan 6 pilar pendidikan ini mungkin akan sulit tercapai secara sistematis dan juga merata gitu. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas konteks integrasi 6 pilar pendidikan. Pertama, di sekolah ada kurikulum dan metode pembelajaran aktif. Untuk kurikulum di sekolah dapat dirancang untuk mencakup semua pilar, misalnya dengan mengajarkan pengetahuan akademis, keterampilan praktis, dan pengembangan karakter serta sikap sosial. Untuk metode pembelajaran aktif dapat dikembangkan menggunakan metode diskusi, proyek kolaboratif, dan kerja kelompok untuk mendorong siswa berlatih berinteraksi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Yang kedua, di pendidikan non-formal, seperti kursus dan pelatihan, itu dapat mengembangkan keterampilan praktis, keahlian, serta menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketiga, di lingkup keluarga. Bantuan dari orang tua dan juga saudara sangat berperan penting untuk mengajarkan sikap hidup bersama, toleransi, dan tanggung jawab. Yang terakhir, dalam bermasyarakat global, dunia yang semakin terhubung ini menuntut pemahaman multikultural, toleransi, dan kerjasama lintas budaya. Jadi, integrasi 6 pilar pendidikan UNESCO bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi harus diterapkan secara holistik di semua aspek kehidupan. Sekolah, pendidikan non-formal, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas akademis, tetapi juga bermoral, sosial, dan mampu beradaptasi di globalisasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas pilar-pilar pendidikan, kita ada breaking nih. Saya akan menampilkan beberapa gambar kegiatan sehari-hari. Tugas kalian tebak gambar itu termasuk ke dalam 6 pilar pendidikan yang mana. Siapa yang bisa jawab boleh langsung resen ya. Untuk yang menjawab boleh menyebutkan nama dan nomor kelompok. Kita mulai dari gambar pertama ya. Nah, di sini ada seorang mahasiswi yang membuat pupuk kompos dari sampah organik. Nah, ini termasuk dalam pilar pendidikan yang mana ya?
Teman-teman boleh resen ya. Oke, untuk yang pertama ada Rizka Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dari kelompok 7. Izin menjawab, jadi gambar ini sesuai dengan pilar yang learning together. Eh, Jawabannya masih belum tepat ya. Baik, saya lempar ke Kansa Sabita Gumai. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kansa Sabita Gumai dari kelompok 6. Menurut saya, gambar di atas merupakan contoh dari pilar learning to do. Ya, benar jawabannya learning to do. Terima kasih Kansa Sabita Gumai. Terima kasih. Kita masih ada gambar selanjutnya. Yang mau jawab boleh resen juga ya. Oke, boleh Nadia Ulia. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ule dari kelompok 9. Menurut saya itu termasuk ke dalam learning to live together. Ya, tepat sekali jawabannya benar. Untuk teman-teman yang sudah resen, kita masih ada satu gambar lagi kok. Tenang aja. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Oke, boleh Nadia Gertruida. Perkenalkan, nama saya Nadia Gertruida dari kelompok 3. Jawabannya adalah learning to know. Ya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih untuk Nadia. Untuk teman-teman jangan berkecil hati, masih ada eh, presentasi ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti ice breaking kali ini. Saya kembalikan ke teman-teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai urgensi penerapan 6 pilar pendidikan menurut UNESCO di abad ke-21. Berikut ada beberapa poin penting: digital dan globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat dunia berubah sangat cepat. 6 pilar pendidikan ini menjadi panduan penting agar individu siap menghadapi tantangan zaman. Contohnya, siswa atau pelajar kini bisa belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari YouTube, e-learning, atau kelas online yang dapat kita akses di berbagai media sosial seperti kelas online bimbel untuk masuk UTBK dan sebagainya. Lalu yang kedua, adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Masyarakat, teknologi, dan ekonomi terus bergerak maju. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dan bisa hanya mereka yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan dan berkembang. Contohnya, banyak pekerjaan baru muncul seperti konten kreator. Tak banyak juga kita temukan sekarang konten kreator yang menyuarakan tentang pendidikan, membagi ilmu mereka melalui konten-konten yang mereka share di media sosial. Lalu, yang ketiga, pentingnya learning how to learn, belajar cara belajar yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya Saskia. Pilar ini mengajarkan kita bukan hanya menguasai suatu materi, tetapi juga cara belajar, bagaimana belajar yang efektif. Di tengah derasnya informasi, kemampuan memilih, menganalisis, dan mengolah informasi sangat penting. Contohnya, mahasiswa sering diminta mencari referensi sendiri dalam membuat suatu karya tulis seperti makalah. Mereka yang bisa memilah sumber terpercaya akan lebih unggul daripada mereka yang hanya menunggu penjelasan dari dosen. Lalu, yang keempat ada learning to know, membiasakan diri untuk haus ilmu. Belajar untuk mengetahui berarti menumbuhkan rasa ingin tahu
seseorang, semangat mencari pengetahuan baru, dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah diketahui. Contohnya, ketika penyampaian materi di kelas, setelah itu kita mencari lebih lanjut mengenai materi yang telah disampaikan di kelas ketika kelas sudah selesai. Lalu, yang kelima ada learning throughout life, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak berhenti di sekolah atau kampus. Kita harus terus belajar dalam kehidupan sehari-hari, baik lewat pengalaman, kursus, maupun pembelajaran mandiri. Seperti orang-orang tua yang ikut kursus menjahit, memasak, komputer, meski sudah tidak bisa sekolah formal lagi. Jadi, sekolah itu tidak hanya berhenti di S1, S2, maupun S3 atau jenjang-jenjang sekolah formal, tapi kita bisa melanjutkan pembelajaran atau menuntut ilmu di luar pendidikan formal itu tersendiri seperti mengikuti kursus-kursus yang tersedia di luaran. Lalu, yang keenam, ada prinsip lifelong learning sebagai solusi global. Konsep belajar sepanjang hayat sudah diakui internasional sebagai kunci untuk menghadapi perubahan global yang cepat. Contohnya, banyak sekali pekerja ikut pelatihan online seperti webinar, Coursera, atau sertifikasi digital agar tetap relevan di dunia kerja. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin ketika PKKMB, yakni melakukan sertifikasi internasional. Lalu, yang terakhir, tanpa pilar pendidikan, kita akan tertinggal dalam persaingan. Jika pilar ini tidak diterapkan, individu beresiko tertinggal dalam pengetahuan, keterampilan, dan daya saing global. Contoh, jika kita menolak untuk mengikuti arus teknologi yang ada, maka kita akan tertinggal. Bagaimana caranya pembelajaran online dilaksanakan tanpa adanya meeting online seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu lanjut slide selanjutnya. Oke, di sini ada strategi implementasi dalam pembelajaran. Implementasi 6 pilar pendidikan. Beberapa strategi implementasi yang dapat dilakukan sesuai dengan 6 pilar pendidikan. Di sini yang pertama ada learning to know berupa diskusi. Guru mendorong siswa atau pengajar mendorong pelajar untuk mengembangkan kemampuan mencari informasi, berpikir kritis, dan memahami pengetahuan bukan sekedar hanya menghafalnya. Misalnya melalui diskusi seperti presentasi, inquiry, atau pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, learning to do, project-based learning. Penerapan praktik langsung dalam pembelajaran seperti project-based learning, praktik vokasional, dan kewirausahaan. Hal ini membantu peserta didik menguasai keterampilan hidup nyata, seperti kegiatan kewirausahaan seperti kemarin di lapangan hijau, yakni terdapat wirausaha seperti menjual barang-barang atau makanan tertentu. Lalu, yang ketiga ada learning to be, program pengembangan diri. Memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan jati diri, minat, dan bakat. Contoh implementasi, program pengembangan diri, bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita jumpai ketika sekolah maupun sekarang kuliah adalah bimbingan konseling, di mana di sana kita bisa mengetahui minat bakat kita yang nantinya dapat menentukan masa depan kita masing-masing. Lalu, yang keempat ada learning to live together, pembelajaran multikultural. Mendorong kerjasama lintas budaya, toleransi, dan resolusi konflik. Contohnya melalui pembelajaran multikultural dan proyek sosial kemasyarakatan, yang mana Indonesia juga merupakan negara yang memiliki banyak adat, suku, dan istiadat, ya menunjukkan bahwa learning to live together ini merupakan salah satu implementasi yang sangat penting di masyarakat. Lalu, yang kelima, learning how to learn, refleksi belajar. Membiasakan siswa dengan keterampilan metakognitif seperti refleksi belajar, strategi mencatat, dan evaluasi. Evaluasi diri, hal ini menumbuhkan kemandirian belajar, seperti ketika materi di kelas, kita membuat catatan masing-masing tanpa mendapatkan arahan dari dosen, seperti itu. Lalu yang keenam, learning throughout life, pendidikan non-formal. Mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat melalui pendidikan non-formal, kursus, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk belajar. Mungkin cukup dari saya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, baik. Berikutnya ada daftar pustaka. Berikut beberapa sumber dari makalah dan presentasi ini. Ya, next slide. Next slide, ada dosen pengampu kami yang sangat kami hormati. Bu Dr. Happy Carlina Marjo, MPD Cons, dengan moto Be Happy, Be Me. Oke, selanjutnya. Ya, kami membuka sesi tanya jawab. Yang pertama, Zalfa Zafira. Boleh bertanya. Oh, baik, jadi saya Boleh keluar share screen, Nak. Keluar share screen dulu. Iya. Video pembelajarannya ada, Nak, materi ini. Ada, Bu? Ada. Sudah ditampilkan? Belum. Oke, kalau gitu setelah ini ya. Silakan share raise hand dulu. Kelompok 2 raise hand bertanya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ditampung 4 pertanyaan dulu. Silakan, penyaji. Boleh lanjut tadi yang ingin bertanya yang pertama? Oh, oke, baik. Jadi saya Zalfa Zafira dari kelompok 6. Jadi jika salah satu dari 6 pilar pendidikan tidak diterapkan dengan baik, maka pilar manakah yang paling berpengaruh terhadap kegagalan individu menghadapi perubahan global dan alasannya kenapa? Apakah dimengerti pertanyaannya? Baik, untuk yang ingin bertanya selanjutnya. Boleh untuk Zulfa Noviriani. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Novariani dari kelompok 7. Tadi disebutin kalau misalnya ada 6 pilar ya, 6 pilar eh, pendidikan. Nah, menurut teman-teman kelompok 2 ini, pilar mana sih yang masih sulit diterapin di Indonesia ini? Terus berikan juga solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zulfa. Selanjutnya Mutiara Sinta. Oke, izin bertanya. Perkenalkan saya Mutiara Sinta dari kelompok 9. Tadi sempat disebutin bahwa learning to Howland itu berkaitan dengan kemampuan menyaring informasi yang valid. Nah, dalam konteks maraknya penggunaan AI yang bisa menghasilkan banyak informasi, bagaimana penerapan pilar learning to Howland dapat membantu peserta didik memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu. Terima kasih. Terima kasih Mutiara. Selanjutnya Katarina Enggar. Baik, perkenalkan nama aku Katrina Enggar Diasari dari kelompok 6 kelas C. Jadi aku ingin bertanya, kan di era globalisasi yang sangat meningkat ini dan perkembangan teknologi, menurut kalian adakah pembelajaran dari 6 pilar pendidikan ini sudah cukup lengkap untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini, atau mungkin ada masih yang kurang dan apa yang mungkin bisa ditambahkan menurut kalian? Terima kasih.
Selanjutnya Fani Tri. Ya, izin aku Fanny adalah dari kampus Unpad. Izin bertanya, menurut kalian, apakah kurikulum saat ini udah memberi ruang bagi siswa untuk learn to be, atau justru membuat semuanya itu jadi seragam? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum dijawab, kita kembali untuk nonton video pembelajaran terlebih dahulu. Oke, terima kasih penyaji. Yang lain mengamati video pembelajarannya gunakan analisa SWOT ya dan 5W1H. Silakan. Gimana kabarnya hari ini, Nanda? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kakak kelas pimpin doa teman-temannya sumpah doa. Duduk siap, Sebelum mulai praktikum pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Pastikan panggilnya dari sampah-sampah yang ada ya, Nanda. Saya Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, silakan disingkirkan dulu ya. Baik, Bu. Sudah, Nanda? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran ketua kelas. Siapa yang sudah hadir hari ini? Rehan, Bu. Rehan, kenapa dia? Tanpa keterangan, Bu. Ada lagi? Nadia, Bu. Nadia, tanpa keterangan juga? Iya, Bu. Anda semua silakan perhatikan ke depan. Apakah ada yang belum memakai jas ya? Jika belum, pakai dulu ya, Nanda. Baik ya, Nanda semua. Praktikum kita hari ini tentu berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai laju reaksi. Apakah ada yang ingat apa itu laju reaksi? Ada. Nah, silakan Osi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi komponen reaksi yang terjadi dalam larutan tersebut. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Yang diarahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 5. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat, luas permukaan. Dan yang kelima, katalis, Bu. Baik, betul sekali. Dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui cara mempercepat ataupun memperlambat suatu reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada penyimpanan daging dalam kulkas, di mana di dalam kulkas itu memiliki suhu yang rendah yang dapat memperlambat laju pembentukan bakteri pengurai
makanan yang membuat makanan tersebut basi ataupun busuk. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan kita akan berfokus pada faktor suhu terhadap laju reaksi. Untuk hari ini anak-anak semua. Baik, Ibu. Nanti Ibu juga akan membimbing anak-anak semua dalam melakukan percobaan pada pengaruh suhu terhadap laju reaksi, di mana Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, dan Ibu akan memberikan penuntun praktikum sebagai panduan dalam melakukan percobaan tersebut. Pengertian Anda? Baik, silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Sudah duduk sih kelompoknya masing-masing Anda? Sudah. Ibu akan berikan penuntun praktikumnya. Ini untuk kelompok 1. Terus Ibu. Kelompok 2. Silakan dibaca dulu penuntun praktikumnya ya Anda semua. Setelah itu lakukan percobaan sesuai dengan langkah yang sudah bikin di penuntun praktikum tersebut. Dan alat dan serta bahannya bisa diambil di depan ya Anda. Silakan dimulai percobaannya Anda semua. Baik, Ibu. Jangan lupa tulis apa-apa saja yang telah diamati pada tabel yang sudah Ibu sediakan di penuntun praktikum tersebut. Bagaimana, ada kendala Anda? Tidak, Bu. Ya. Jangan lupa buat laporan sementaranya yang nanti akan disertakan. Ya, Bu. Betul. Baik, Anda semua sudah selesai percobaannya. Sudah. Baik, Ibu akan tunjuk salah satu dari kelompok. Baik, kepada kelompok 2 silakan presentasi terkait dengan percobaan yang telah dilakukan. Anda yang lain komunitas ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya. Yang pertama yaitu reaksi Teh-Celup dengan air panas, di mana Teh-Celup lebih cepat bereaksi atau larut dalam air panas. Sedangkan reaksi Teh-Celup dengan air biasa, Teh-Celup membutuhkan waktu yang lebih lama untuk larut dalam air biasa daripada air panas. Selanjutnya yaitu bagaimana reaksi Teh-Celup saat dicelupkan pada air panas dan air biasa. Teh lebih cepat bereaksi atau larut dalam air panas daripada air biasa, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk larut dalam air biasa. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada yang berbeda percobaannya? Tidak, Bu. Baik. Untuk kesimpulan, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan kita hari ini? Berdasarkan hasil percobaan dapat dilihat bahwa peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan laju reaksi. Pada suhu yang tinggi, molekul pada zat bergerak lebih cepat sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan lebih besar. Baik, terima kasih Anda semua. Ibu sangat mengapresiasi kepada Anda yang telah aktif dalam kegiatan praktikum yang telah berlangsung. Semoga kedepannya yang beraktif ya Anda semua. Baik, Bu. Anda semua untuk minggu depan jangan lupa jangan lupa dikumpulkan laporan terkait dengan
percobaan yang telah Anda lakukan ya. Baik. Minggu depan kita akan mempelajari terkait materi reaksi Anda. Silakan dibaca terlebih dahulu materi tersebut ya Anda semua. Baik, karena jam pembelajaran kita sudah berakhir, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Penuntut pratikumnya silakan dikumpulkan ke depan dulu, Anda. Baik, silakan cek untuk pulang, sampai bersihkan. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Oke, teman-teman, karena azan sudah berkumandang, kelompok 2 silakan diskusikan dulu. Kita coffee break dulu ya, istirahat, isoma. Nanti teman-teman siap-siap saya tunjuk hasil dari video tadi apa saja. Gunakan 5W1H plus analisa SWOT gitu ya. Kan itu proses